Di sini kita akan membahas mengenai cara untuk membuat konfigurasi sebuah part. Selamat datang kembali di channel One Feature Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di sini kita akan membahas mengenai cara untuk membuat konfigurasi sebuah part. Oke, kita nanti akan membuat konfigurasi untuk part ini, ring. Jadi model ring ini sudah pernah kita buat di video tutorial SolidWorks series nomor 25 ya. Jadi teman-teman bisa lihat video nomor 25, lalu kita buat ringnya seperti ini. Nah, di video ini kita akan membuat konfigurasi dari model ring ini. Jadi kita bisa masuk ke SolidWorks-nya terlebih dahulu, lalu kita open model ring tersebut, open. Kita bisa open yang ring, open. Nah, di sini kita sudah mempunyai model seperti ini. Kita akan membuat konfigurasi untuk model ring ini. Nah, jadi apa itu konfigurasi? Konfigurasi itu untuk membuat model yang bersama atau mengkonfigurasi model yang utama seperti ini. Kalau kita lihat kan model utama kita ring. Kita di sini mau membuat model atau bentukan yang hampir sama, yaitu ring juga, cuma ukurannya berbeda. Nah, jadi kita bisa gunakan konfigurasi untuk mengadjust atau mengatur ukuran yang berbeda atau bentuk yang berbeda sedikit. Jadi minor perbedaannya. Kita bisa masuk ke tab sini. Jadi di sini ada feature manager, design tree, sini history, dia property manager untuk memberikan perintah, dan di sini ada configuration manager. Kita bisa masuk ke tab yang nomor 3 ini, configuration manager. Nah, kalau kita lihat di sini configurationnya default. Di sini kita mau menambahkan konfigurasi baru untuk ring ini. Jadi kita mau membuat ring dengan ukuran yang berbeda. Nah, dengan menggunakan konfigurasi kita tidak perlu membuat part baru dan membuat sketch seperti ini lagi. Jadi kita bisa menggunakan part yang sudah ada, sketch yang sudah ada, cuma kita rubah dimensinya saja. Jadi lebih cepat, efisien, dan lebih mudah untuk membuat model-model yang similar atau satu jenis, satu tipe. Kita bisa masuk ke configuration manager. Nah, bagaimana untuk menambahkan konfigurasi di sini? Untuk menambahkan konfigurasi di sini kita bisa klik kanan di area konfigurasi ini ya. Tapi pastikan dia dalam keadaan bebas, bukan dalam keadaan terpilih seperti ini. Jadi pastikan dia bebas. Kita bisa membebaskannya dengan escape ya. Jadi pastikan dalam keadaan bebas, kemudian kita klik kanan area ini, configuration manager, add configuration. Nah, di sini kita bisa menambahkan konfigurasi baru. Configuration name, katakanlah ring inner diameter, jadi diameter dalamnya 6 mili. Deskripsinya kita klik ring, kemudian kita bisa centang yang use in bill of material. Jadi ketika kita centang use in bill of material ini, konfigurasi yang baru ini, konfigurasi ring ID 6 ini akan digunakan atau ditambahkan di part list ketika kita membuat drawing dari model ini. Kemudian di sini ada pilihannya, bill of material option, ada dokumen name di sini. Berarti konfigurasi ini ketika dimasukkan di drawing, di gambar nanti, dia akan menunjukkan nama yang ring atau nama file utamanya ring ini. Apabila waktu dimasukkan di gambar atau di drawing ingin menunjukkan nama konfigurasinya, kita bisa ganti yang dokumennya menjadi configuration name, semacam itu. Jadi dia menggunakan ring ID 6 untuk model yang ini. Apabila di sini klik ada user specifier name, jadi kita bisa juga tentukan nama khusus, tidak mengikuti nama dari file utama ataupun nama konfigurasi. Kita bisa tentukan atau definisikan nama khusus. Nah, di sini kita akan gunakan yang configuration name saja. Jadi akan menggunakan nama konfigurasi ini di drawingnya nanti. Nah, kemudian kita bisa turun di sini. Nah, di sini kita bisa centang yang suppress feature. Kita akan bahas nanti masalah suppress ini. Kita centang dulu, lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini sudah ada konfigurasi baru, ring ID 6, sesuai yang kita tambahkan tadi. Nah, kemudian yang default ini, dia menjadi abu-abu atau konfigurasinya ini sedang nonaktif. Sedangkan yang aktif dia warnanya hijau centangnya ini. Kalau nonaktif abu-abu. Lalu gimana caranya mengaktifkan? Tinggal double klik saja yang abu-abu, seperti ini. Nah, dia sudah hijau, yang ring 6 ID ini sudah abu-abu atau nonaktif sekarang posisinya. Jadi untuk mengaktifkan tinggal double klik konfigurasinya, seperti ini. Nah, kemudian mau kita apakan ring ID 6 ini, konfigurasi yang baru kita buat? Kita mau rubah dimensi-dimensi yang ada di model default ini. Seperti pada video-video sebelumnya, kita bisa masuk ke sini, feature manager design tree-nya. Tapi sebelumnya kita aktifkan dulu ya yang ring 6 ID. Kemudian kita masuk ke feature manager design tree. Kemudian kita bisa klik kanan boss ISO 1, edit sketch. Nah, di sini kan muncul dimensi-dimensinya. Kita mau mengubah dimensi ini untuk konfigurasi yang ring ID 6. Jadi di sini diameter dalamnya maunya 6. Kita bisa klik yang diameter 12 ini. Double klik ya, double klik sampai muncul kotak dialog modify seperti ini.
Biasanya kan kita kalau mau merubah dimensi tinggal masukkan di sini 6. Nah, tapi apabila kita menggunakan configuration manager, kita bisa pastikan dulu dimensi yang kita rubah ini yang 12 ini mau kita terapkan di mana, di konfigurasi yang mana. Di sini ada pilihannya di bagian kanan ini. Klik panah kecilnya, pull down, di konfigurasi yang sedang aktif, list configuration, atau di konfigurasi yang kita tentukan. Nah, karena kita sudah mengaktifkan konfigurasi ID 6 tadi, kita bisa gunakan yang list configuration. Sehingga perubahan yang kita lakukan atau kita terapkan ini cuma mempengaruhi atau berpengaruh pada konfigurasi yang sedang aktif ini saja, sedangkan konfigurasi yang lain dia masih 12. Oke, kemudian kita bisa ganti 6. Pastikan ini list configuration yang kita gunakan untuk pilihan konfigurasinya, kemudian kita bisa oke. Nah, di sini 6, kemudian ini kita ganti yang 17,8, double klik, kita double klik lagi angkanya sampai dia muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian jangan lupa ganti untuk yang konfigurasi mana, klik pull down menunya untuk konfigurasi yang sedang aktif atau list configuration, klik, kita mau rubah diameter luarnya menjadi 12, enter. Oke, kemudian kita bisa escape. Oke, setelah kita mendapatkan perubahan dimensi seperti ini, kita bisa keluar, exit edit sketch. Nah, kemudian untuk konfigurasi yang ID 6 ini, selain mengubah diameter dari lingkaran dalam dan luar, kita mau merubah ketebalan dari ring ini. Nah, ketebalan dari ring ini kan dihasilkan dari feature Boss Extrude 1. Kita bisa klik Boss Extrude 1. Nah, di sini kan muncul kedalamannya atau ketebalannya yang dihasilkan dari Boss Extrude 1. Kita bisa langsung double klik dimensi yang muncul ini. Kita bisa tarik dulu, klik tahan, tarik, lepaskan. Nah, kita bisa double klik dimensi yang ini yang mewakili ketebalan dari ring itu. Kita bisa double klik angkanya seperti ini sampai muncul kotak dialog modify. Sama seperti tadi, jadi kita mau terapkan perubahan ini ke konfigurasi yang mana. Kita bisa klik di sini, pilih yang this configuration. Jadi tebalnya kita mau ganti 1 mili, 1, enter. Nah, di sini kalau kita lihat belum ada perubahan ya, harusnya dia sudah berubah. Nah, jangan lupa di video-video sebelumnya apabila kita mengupdate gambar, kita harus mengklik yang wrap wheel ini. Wrap wheel, Ctrl B. Nah, dia sekarang tebalnya sudah berubah mengikuti perubahan 1 mili tadi. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan model sesuai dengan konfigurasi yang kita inginkan. Kemudian kita bisa masuk lagi ke configuration manager. Ini adalah model ring 6. Kemudian kita bisa double klik yang default. Kita aktifkan default konfigurasi. Nah, dia tetap dengan model yang awal, semacam itu. Jadi untuk konfigurasi ini memudahkan kita dalam membuat model yang satu jenis atau yang hampir sama, sehingga kita tidak perlu untuk membuat part baru, sket baru, ataupun feature yang baru. Kita cukup mengganti dimensi-dimensi ataupun feature-feature yang akan kita gunakan saja. Jadi semacam itu. Kemudian kita bisa rename yang default ini namanya, klik default, klik lagi. Nah, dia bisa rename di sini ring ID 12, enter. Ring ID 12 ya. Kita bisa klik kanan di ring ID 12, masuk ke properties. Nah, di sini deskripsinya kita ganti, klik, kita sisakan yang ring saja. Sama seperti tadi kita gunakan di bill of material, klik dicentang. Kemudian dokumen name-nya kita ganti configuration name. Jadi kita gunakan nama konfigurasi untuk model yang ini. Kita bisa oke. Kemudian kita sudah mendapatkan dua model di sini, ring ID 12 dan ring ID 6. Nah, jadi kita mau menambahkan lagi ring ID 9, jadi diameter lingkarannya ini 9. Untuk itu kita bisa aktifkan dulu salah satu konfigurasinya yang ingin kita istilahnya duplikat ya. Tekanlah ring ID 12 seperti ini. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan ring ID 12 kemudian kita membuat konfigurasi baru, maka referensi modelnya adalah referensi dari konfigurasi yang sedang aktif, semacam itu. Kita akan membuat ring ID 9 dengan referensi dari ring ID 12. Klik kanan di area bebas ini, pastikan dia dalam keadaan bebas ya. Jangan sampai dalam keadaan terpilih semacam ini. Jadi bebaskan dulu, klik di luar area atau escape. Nah, kemudian kita tambahkan konfigurasi baru. Klik kanan, add configuration. Configurationnya ring ID 9. Deskripsinya ring. Kemudian kita centang yang use in bill of material. Dokumen name kita ganti configuration name. Suppress feature. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan model konfigurasi baru yaitu ring ID 9. Sekarang kita tinggal rubah, masuk ke sini dulu feature manager entry. Kita tinggal rubah ukurannya. Kita tinggal klik saja permukaan ini. Nah, sehingga ukuran-ukuran yang ada di permukaan ini muncul. Kemudian kita bisa double klik yang angka diameter 12, angkanya ya, double klik. Jangan lupa ini kita ganti this configuration, dia sudah aktif ya. Kemudian kita masukkan 9, enter. Jadi kita rubah diameter 9 untuk konfigurasi yang sedang aktif atau konfigurasi yang ini saja.
Kemudian untuk lebarnya atau diameter luarnya double klik 15 untuk disk configuration. Oke. Kemudian untuk tebalnya 1,1 double klik untuk disk configuration 1,1, enter. Kemudian kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini. Nah, di sini kita sudah merubah semua dimensinya ya, tapi belum ada perubahan. Kita jangan lupa untuk mengupdate grab wheel, Ctrl V semacam ini. Nah, di sini kita sudah melakukan model untuk ring ID 9. Di konfigurasi ring ID 9 ini kita tidak cuma mengedit dimensinya saja atau mengubah dimensinya saja, tapi kita juga akan merubah sedikit bentuknya dengan menambahkan feature chamfer. Kita klik di bawah fillet, folder menunya, folder menu di bawah fillet, kita pilih yang chamfer. Kita mau menambahkan chamfer untuk ring ini adalah chamfer 0,3 untuk yang permukaan mana? Permukaan ini. Jadi ketika kita klik permukaan, dia akan memilih outer edge atau garis terluar dari permukaan yang kita pilih. Jadi 0,3 45 derajat angle distance chamfernya, kita bisa oke. Nah, di sini kita menambahkan feature chamfer di konfigurasi ring ID 9. Kita bisa escape untuk membebaskan ini. Oke. Kemudian apa pengaruhnya di ring ID yang sebelumnya di konfigurasi yang lain? Kita bisa klik di sini, konfigurasi manager. Kita aktifkan yang ring ID 6 coba. Nah, di sini ring chamfernya nggak ada. Apakah feature-nya terhapus? Tidak, feature chamfernya tadi tidak terhapus, tapi dia non-aktif di konfigurasi yang lain. Kita bisa lihat di feature manager sentry-nya. Nah, di sini dia abu-abu. Itu tandanya feature-nya non-aktif. Jadi untuk konfigurasi yang lain selain ring ID 9 ini, seperti ini 12, dia chamfernya atau feature chamfernya ini non-aktif. Kita bisa double klik yang 9. Jadi di sini kita bisa menonaktifkan feature ya. Caranya kita bisa masuk ke sini, feature manager sentry. Kita bisa klik feature yang ingin kita nonaktifkan. Katakanlah kita klik kanan chamfer 1, lalu kita bisa suppress di sini atau nonaktifkan. Kita bisa suppress. Nah, dia bukan menghapus tapi menonaktifkan feature. Beda dengan delete. Ketika delete dia menghapus, tidak ada historinya lagi. Jadi kita sewaktu-waktu tidak bisa memanggil feature chamfer lagi. Kalau dinonaktifkan dia cuma menonaktifkan saja, bukan menghapus. Jadi sewaktu-waktu kita butuh kita bisa panggil lagi feature-nya. Semacam itu. Kemudian cara untuk mengaktifkan feature ini, kita klik kanan. Ini, unsuppress. Jadi kebalikannya. Kalau untuk menonaktifkan tinggal klik kanan feature yang aktif, suppress. Kalau untuk mengaktifkan tinggal klik kanan feature yang non-aktif, unsuppress. Ini modelnya sama, cuma beda panah macam ini. Unsuppress. Kita bisa kembali ke configuration manager. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model ring 12, 6 dan 9. Kemudian kita tambahkan lagi ring 3. Ring 3 kita mau referensi modelnya yang dari ring 6. Makanya kita aktifkan dulu yang ring ID 6, double klik. Kita bisa klik kanan, add configuration, pastikan bebas dulu ya. Add configuration ring ID 3. Deskripsinya ring, use in bill of material. Dokumennya kita ganti configuration name, turunkan ke bawah. Nah, itu tadi fungsinya suppress feature. Jadi ketika kita membuat konfigurasi baru, dia tidak berpengaruh atau feature-feature yang kita tambahkan tidak berpengaruh atau disuppress di konfigurasi yang lain, semacam itu. Kita bisa oke. Nah, di ring 3 ini kita mau gunakan yang chamfer juga, tapi nanti dulu kita mau ubah dimensinya dulu. Kita double klik atau kita klik permukaan ini sampai muncul dimensi-dimensinya. Setelah muncul kita double klik angka yang 6 ini, diameter 6, double klik angkanya. Kita ganti di disk configuration ya, kita mau 3, enter. Kemudian tebelnya double klik, tebelnya 0,8 untuk konfigurasi ini, disk configuration. Oke. Kemudian untuk ini diameternya double klik, disk configuration 6. Oke, kita bisa escape untuk membebaskan ini. Nah, di sini belum ada perubahan. Jangan lupa klik grab wheel atau update, Ctrl V. Oke. Nah, semacam ini ring 3. Nah, di ring 3 ini kita mau menggunakan feature chamfer yang digunakan di ring ID 9. Kita bisa masuk ke feature manager sentry. Nah, di sini kan chamfernya non-aktif. Kita kan sedang aktif di konfigurasi yang ring ID 3. Nah, kita bisa panggil, kita bisa non-aktif, kita bisa aktifkan nih feature chamfer 1. Klik kanan, unsuppress. Nah, di ring 3 ini dia menggunakan feature chamfer juga. Tapi ukurannya nggak segini katakanlah, ukurannya terlalu besar katakanlah ini. Kita bisa klik permukaan yang mewakili chamfer 1. Nah, dia kan muncul dimensinya. Kita bisa double klik yang dimensi mewakili lebarnya chamfer. Kita bisa double klik yang angka 0,3 ini, double klik. Jangan lupa kita ganti perubahan yang kita lakukan ini untuk konfigurasi yang mana. Klik disk configuration. Jadi untuk konfigurasi yang sedang aktif ini saja. Kemudian kita ganti 0,1.
enter. Belum ada perubahan, kita bisa update atau rebuild semacam ini. Kemudian kita bisa lihat di configuration manager, kita lihat yang ring ID 9 semacam ini, ring ID 6 macam ini, ring ID 3, nah 12, double klik semacam ini. Nah, jadi itu tadi kegunaan atau fungsi dari konfigurasi model atau configuration manager. Apabila teman-teman ingin membuat model yang sama atau satu jenis tanpa harus membuat path baru ataupun menyimpan beberapa file path yang hampir sama, kita bisa menggunakan configuration manager ini agar lebih mudah, cepat, dan lebih efisien. Jadi kita bisa menyimpan beberapa konfigurasi model ini di dalam satu file path saja, dan mengubahnya pun lebih gampang semacam itu. Itu fungsinya dari konfigurasi. Oke, kita bisa masuk ke feature management tree. Jadi di sini kita sudah memiliki 4 konfigurasi model dari satu file ring ini saja dengan bentuk dan dimensi yang hampir sama tapi berbeda semacam itu. Kita bisa Ctrl 7 untuk isometrik, kita bisa Ctrl S untuk menyimpan. Oke, jadi di dalam video ini tadi kita sudah membahas mengenai cara menambahkan konfigurasi model, apa itu konfigurasi model, dan bagaimana cara menggunakannya, apa juga keuntungannya semacam itu. Saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Nah, apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan komentar atau mau sharing ilmu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.